Di lapangan realita justru berbeda. Serangan demi serangan yang diluncurkan Iran bahkan menembus langit Israel. Lantas apakah benar Iran membuka peluang negosiasi karena kondisinya yang mulai lemah? Atau ini bagian dari strategi Trump? Untuk membahasnya kita sudah bersama dua narasumber, Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, dan Anton Ali Abbas, pengamat militer dan intelijen dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Anton Ali Abbas. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Radi. Mas Radi. Saya ke Pak Yon dulu. Pak Yon, bagaimana Anda membaca klaim Donald Trump ini bahwa Iran sudah hancur dan siap bernegosiasi, sementara Iran sendiri justru membantah keras dan buktinya serangan demi serangan terus dilancarkan bahkan ke jantung pertahanan Israel? Nah, ini kan sebagai strategi yang dilakukan oleh Amerika ya melalui Donald Trump untuk kemudian dapat mengakhiri peperangan. Jadi serangan yang dilakukan, balasan yang dilakukan oleh Iran itu kan begitu kuat, sementara tujuan dari perang Amerika sendiri semakin tidak jelas. Banyak yang mengkritik, bahkan kemudian mengatakan bahwa perang ini lebih banyak didominasi dan menguntungkan Israel dibandingkan untuk kepentingan Amerika. Maka saya melihat sebagai strategi agar kemudian meyakinkan ya konstituen Donald Trump yang ada di Amerika seakan-akan bahwa perang akan selesai, musuh telah dikalahkan, kekuatan mereka dihancurkan, bahkan menunjukkan bahwa kekuatan Iran di Timur Tengah semakin melemah. Padahal kan ini sebenarnya bukan tujuan akhir dari perang yang dilakukan oleh Amerika, jauh dari tujuan dan misi ya Amerika bersama Israel ketika berperang melawan Iran. Dan ini nampak ya sebagai strategi menyenangkan rakyat Amerika dan juga tentu untuk kepentingan Donald Trump bahwa dia berhasil di dalam peperangan, walaupun sebenarnya ini jauh dari realitas yang ada begitu. Oke, kalau begitu dari perspektif militer dan intelijen, Pak Anton Ali Abbas, apakah benar Iran sudah dalam tanda kutip hancur seperti yang diklaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump, atau justru masih mampu melakukan serangan signifikan? Ya, Mas Radi. Kalau misalnya tadi lihat catatan ya, ini perang sudah sampai minggu kelima. Pertanyaannya apakah memang Iran sudah hancur atau tidak? Bagi saya, jelas Amerika itu sudah sejauh ini sudah ada 3 kegagalan. Gagal pertama dan kedua ini terkait capaian strategis dari terkait perang ini. Satu, yang pertama dia gagal apa? Kalau misalnya tujuan perang ini adalah mengganti rezim. Memang benar bahwa Amerika sudah berhasil membunuh pemimpin-pemimpin Iran. Tapi kenyataannya rezimnya di Iran itu belum berakhir. Satu, kegagalan pertama. Kegagalan kedua, misalnya mereka mengklaim bahwa sudah melumpuhkan militer Iran. Bagi saya itu gagal. Kenapa? Sampai sekarang perlawanan masih terjadi. Itu kedua. Kegagalan yang ketiga adalah membangun koalisi ketika kita bicara tentang pengamanan Selat Hormuz. Dari awal ketika ngomong tentang Selat Hormuz, Amerika Serikat kan mencoba membangun koalisi, mengajak negara-negara, bahkan menyebut seperti misalnya Cina, Jepang dan lain-lain. Kenyataannya Eropa dan lain-lain dia tidak mau ikut, gitu kan? Ya. Itu kegagalan yang ketiga. Dan terakhir ini yang menjadi menarik, apakah dia kemudian membangun koalisi berhasil di lingkungan Timur Tengah misalnya, di negara Teluk. Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov, sudah bilang bahwa sekarang sudah ada gejala bahwa negara-negara Teluk cenderung untuk resisten. Wilayah udaranya digunakan oleh Amerika Serikat. Jika itu benar, maka jelas ada kegagalan dari Amerika Serikat dari 3 poin ini. Kalau kita bicara 3 poin ini, apakah kemudian pertanyaannya Amerika sampai sekarang ini sudah berhasil melumpuhkan? Jawabannya enggak. Jadi bagi saya sih simpel untuk melihatnya. Kita harus melihat pada indikator-indikator apa, indikator yang mana yang kemudian. Walaupun itu menjadi menarik gitu ya. Karena akan kan ada perbedaan ya ketika klaimnya misalnya Presiden Trump tadi bilang bahwa ini ada minta dan lain-lain, kemudian Menlu Amerika Serikat Rubio juga mengatakan bahwa perdamaian akan tercipta dalam beberapa minggu ke depan, gitu ya. Narasi itu sah-sah saja untuk dibangun, tapi kenyataannya sampai hari ini perlawanan masih terjadi, dan tadi indikator-indikator itu tidak terpenuhi oleh Amerika Serikat, dan itu yang kemudian menjadikan kita bisa bertanya kembali, apakah benar sebenarnya klaim yang dibangun oleh Amerika Serikat itu valid atau tidak valid? Iya, ini klaim demi klaim oleh Amerika Serikat kan dilancarkan begitu. Pak Yon, saya ingin bertanya juga, kalau memang klaim ini terus dikumandangkan oleh Presiden Donald Trump, Amerika Serikat, saya ingin tahu juga dalam tradisi politik Iran,
apakah mungkin mereka melakukan negosiasi diam-diam sambil tetap menunjukkan sikap keras di publik? Saya kira kan tentu yang dilakukan oleh Iran bagaimana terus melakukan perlawanan sehingga tidak ada titik kompromi ya yang kemudian mereka lakukan, mereka tawarkan kepada pihak musuh. Namun demikian nampaknya Trump sendiri kan mencoba untuk membuka ruang itu karena seperti kita lihat bahwa respon dari Iran sendiri kan juga menunjukkan bahwa tidak akan ada negosiasi karena ini sangat penting ya untuk juga memperkuat posisi di dalam negeri dan mayoritas di dalam negeri sendiri mendukung perlawanan. Ini kan masalah kedaulatan Iran, masalah harga diri Iran dan tidak mungkin kemudian itu akan ditawar, dinegosiasikan untuk bisa berdamai dengan Amerika apalagi Israel dan posisi terus melawan saya kira akan tetap dipertahankan. Trump sendiri yang membuka celah untuk diplomasi. Ya, Anda bicara soal kedaulatan dan harga diri Iran, Anda mengatakan demikian. Nah, sebagian analis mengatakan bahwa yang bisa menghentikan konflik dan perang ini adalah Amerika Serikat sendiri. Nah, jika langkah itu dilakukan Amerika Serikat, mungkin saja Amerika Serikat mundur, misalnya menarik mundur pasukan ataupun tidak lagi melakukan serangan. Apakah Iran akan menerima dengan lapang dada? Mengingat banyak sekali pemimpin-pemimpin mereka juga yang sudah tewas oleh serangan-serangan Amerika dan Israel. Pak Yon. Ya kalaupun menerima pasti tawarannya, negosiasinya akan sangat tinggi ya. Yang pertama harus ada komitmen dari Israel maupun Amerika untuk tidak lagi mengganggu kedaulatan Iran. Kemudian yang kedua, salah satu syarat yang apakah nanti bisa dipenuhi oleh Amerika atau Israel adalah mereka harus mengganti, membayar kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kalau ini dilakukan kan berarti sudah jelas ya siapa yang memenangkan peperangan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi negosiasi bisa dilakukan, tentu tadi harganya akan sangat tinggi dan apakah kemudian Amerika siap ya dengan tawaran-tawaran itu. Karena posisinya kan bukan lagi menentukan dari arah ke depannya dan justru posisi Iran yang menentukan akhir dari perang ini kalau kita lihat ya kondisi saat ini. Oke, saya ke Pak Anton. Pak Anton, yang juga menarik dari konflik di Timur Tengah ini adalah ancaman adanya perang jarak dekat atau perang darat begitu. Nah, ini kan Iran juga sudah melakukan cywar begitu ya. Amerika akan rugi jika melakukan perang darat, demikian apa yang dilansir oleh otoritas Iran. Menurut Anda akan benar-benar terjadikah perang darat ini dengan segala cywar dan juga tanggapan dari Amerika Serikat sejauh ini? Ya, bahwa ada pergeseran pasukan ada gitu ya. Apalagi misalnya Pentagon sudah merilis ini akan menambah 10.000. Jadi sekitar yang mau disiapkan kalau memang rencana itu ada sekitar 17.000 pasukan yang ingin itu. Walaupun kita masih bertanya-tanya, dia ini nanti operasi akan ada di mana? Apakah misalnya di Pulau Kark atau kemudian di Selat Hormuz? Lalu kemudian ini nanti modelnya apa? Apakah ini nanti modelnya adalah invasi atau cuma perang terbatas saja atau seperti apa? Ini kan nanti banyak-banyak pilihan. Walaupun juga kita tetap menunggu karena tidak hanya sekedar pasukan tempur, tapi juga kemudian pasukan pendukungnya, kesehatan dan lain-lain. Apalagi kalau kita bicara tentang pendaratan, dia butuh ada perlindungan dari udara. Nah, yang itu harus lengkap dulu baru kita itu. Itu satu. Kedua, memang akan banyak analis yang bilang bahwa ini sama saja bunuh diri. Kenapa? Karena Iran itu sudah menunjukkan sesuatu. Ya, sudah menunjukkan bahwa bagaimana Irak kala itu cukup gagal gitu, cukup gagal ketika masuk ke Iran. Kedua, ini mau berapa banyak pasukannya yang mau datang? 17.000, 20.000. Anda harus ingat bahwa ketika kita bicara tentang misalnya perang Vietnam, luas dari Vietnam Selatan itu sekitar 1/10 ya. Ini more or less itu sekitar 1/10 dari luas wilayah Iran. Tentara yang diterjunkan itu 500.000. Dan itu yang meninggalnya banyak, korbannya banyak. Apakah dia menang? Jawabannya enggak. Lah kalau hari ini walaupun teknologi sudah canggih, hanya sekitar berapa dengan luasnya itu. Jadi kita bisa sebenarnya secara mudahnya bisa melakukan kalkulasi gitu. Apakah mereka akan kalau memang menang mudah kayak apa? Buktinya apa? Mereka melakukan serangan dari jarak jauh itu ada perlawanan, apalagi dekat. Belum lagi misalnya cywarnya Iran juga menarik bahwa sekarang sudah masuk sampai ke level video game gitu ya. Ke sini. Jadi itu kan jadi menarik gitu. Jadi di negaranya sendiri itu banyak kalkulasi yang menyerang jangan itu adalah killing field-nya. Itu kenapa? Karena kita berkaca pada misalnya Battle of Okinawa, lalu juga bagaimana perang Vietnam dengan luas wilayah yang kecil,
tentara yang kita terjunkan itu ratusan ribu, ini mau puluhan ribu, mau dengan dukungan apapun, cerita tentang Iran itu akan mirip gitu loh, kegagalan-kegagalan itu. Ada berapa ratus ribu bom gitu ya, ton bom yang sudah ada kan nggak menang. Ini yang kemudian menjadi tarik menarik. Kita sekarang masih menunggu apakah realisasi itu akan dilakukan atau tidak, karena menunggu bahwa pergerakan pasukan menjadi lengkap baru akan melakukan serangan. Gitu, baik, Pak Anton, ini menarik. Ketika Amerika Serikat mengklaim bahwa Iran sudah melemah, di sisi lain justru ada tambahan pasukan, ada tambahan kekuatan dari pasukan Houthi dan juga Yaman yang ikut bergabung juga dengan Iran. Apakah mereka bisa menambah kekuatan Iran dan sejauh mana Iran juga bisa menahan gempuran-gempuran dari Amerika Serikat dan Israel? Tapi jangan dijawab dulu. Setelah jeda saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, kita masih bersama dua narasumber, Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, dan Anton Ali Abbas, pengamat militer dan intelijen dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Saya tadi bertanya ke Pak Anton. Pak Anton, alih-alih Amerika Serikat mengklaim bahwa Iran sudah melemah katanya. Tapi di sisi lain, ada tambahan kekuatan untuk Iran, Houthi Yaman. Sejauh ini, Anda melihat bahwa Houthi Yaman ini memberikan dampak seberapa besar untuk kekuatan Iran melawan Amerika Serikat dan Israel? Satu, Houthi memang punya hubungan yang baik dengan Iran, itu satu. Kedua, ini yang sebenarnya dikhawatirkan dari beberapa pekan lalu. Kenapa? Karena Houthi itu juga mengontrol Laut Merah. Dan Laut Merah kita bisa tahu bahwa itu juga kan salah satu jalur lintas perdagangan laut dunia, gitu ya. Dia sekitar 20%. Nah, kalau misalnya migas itu sekitar ada yang 6-10%. Jadi kalau misalnya, jadi Houthi hari ini itu kan melakukan serangan kepada Israel. Kalau Houthi kemudian mengganggu Bab el Mandab gitu ya, setelah di situ, itu kita bisa bayangkan bagaimana terjadi bottleneck di dua jalur perdagangan maritim dunia. Itu bisa dibayangkan bagaimana kemudian economic pressure itu akan sangat meluas akibat perang ini. Apakah kemudian itu akan menambah kekuatan Iran? Bagi saya iya. Kenapa? Karena itu kemudian menghimpit Amerika Serikat, menghimpit yang namanya Presiden Trump. Presiden Trump kemudian dia sangat menjadi dilematis. Pertama, kenapa dia dilematis? Pertama, apakah dia ingin meneruskan, gitu ya, operasi militer secara total dengan dia mengirimkan pasukan daratnya, atau kemudian dia melenggang mundur tanpa mendapatkan apa-apa. Ini kemudian menjadi dilema bagi Trump. Bagi saya, tapi ketika Houthi itu membantu perlawanan itu sudah bisa dilihat dan sudah diindikasikan dari beberapa pekan terakhir gitu, bahwa nanti ini kalau misalnya Houthi terlibat, maka ini akan jauh lebih berbahaya eskalasinya. Tekanan terhadap perekonomian dunia itu akan jauh lebih berbahaya karena Houthi kemudian bisa mengontrol selat yang di Laut Merah, lalu kemudian Hormuz dikuasai oleh Iran. Nanti yang pastinya tekanan global. Apakah kalau bicara tekanan global membesar itu kemudian menguntungkan Amerika Serikat? Jawabannya tentu tidak. Karena kita hari ini kan bicara tentang perang asimetris. Perang asimetris kan tidak ngomong tentang kemenangan singkat. Oke, Amerika mengklaim bahwa kita akan menang, dan seperti Trump yang bilang. Tapi ketika kita bicara tentang perang asimetris itu akan bicara tentang seberapa tahan. Kalau misalnya dari Iran seberapa lama dia bisa bertahan, kalau Amerika, kalau dia mendapat kemenangan, seberapa kuat dia menjaga kemenangan itu. Vietnam itu 8 tahun kalah loh. Gitu. Ini beberapa lama Anda ingin menjaga. Gitu. Jadi bagi saya simpel gitu. Jadi kita akan melihat apakah iya jelas ini adalah tambahan kekuatan bagi Iran. Kemudian dia front line-nya jadi banyak. Ada di Hezbollah, lalu kemudian ada di Yaman dan lain. Itu kan membuat pusing negara-negara sekitar, negara Teluk. Pak Yon, bolehlah kita melihat ataupun menanggapi gitu ya Amerika Serikat yang mengklaim bahwa Iran saat ini sudah melemah. Tapi jangan lupa bahwa Iran masih punya daya tawar yang juga cukup strategis, yakni penutupan Selat Hormuz. Nah, menurut Anda, posisi saat ini Iran yang masih menutup Selat Hormuz, meskipun ada upaya paksa dari Amerika Serikat, bahkan Presiden Donald Trump, entah saya ini bercanda atau serius, akan mengubah nama Selat Hormuz menjadi Trump Strait katanya. Ini apakah pernyataan-pernyataan seperti ini dan daya tawar Iran ini makin menambah posisi kekuatan Iran di perang Timur Tengah ini? Ya, kalau kita melihat ya bahwa Iran kan telah berhasil ya untuk menggeser dari perang fisik kepada perang ekonomi. Walaupun perang fisik militer terus berlangsung, tetapi perang ekonomi ini yang kemudian menjadi kekuatan utama yang bisa dimainkan oleh Iran. Nah, dari adanya kemudian penutupan Selat Hormuz, ini kan juga menjadi tekanan yang kuat ya bagi
dunia internasional, dan Trump mengajak dunia internasional untuk bersama-sama bisa membebaskan Selat Hormuz ini ya dari Ya, penutup. Ini kan artinya bahwa sebenarnya penutupan ini kan hanya dampak saja, bukan dari tujuan dari perang yang dideklarasikan oleh Israel dan Amerika. oke. Tetapi ini adalah masalah yang timbul, yang justru masalah ini dimunculkan oleh Israel dan Amerika itu sendiri, sehingga mereka minta rame-rame untuk menyelesaikan masalah ini dan bukan pada masalah utama dari tujuan perang itu untuk Ya, menghancurkan Iran, untuk mengurangi kapasitas mereka dan menjadikan Iran tidak lagi menjadi ancaman global atau kawasan. Tetapi kan ini nampaknya tidak ya, justru kemudian tergeser kepada masalah kesulitan yang dihadapi oleh Amerika karena tekanan publik berkaitan dengan penutupan Selat Hormuz. Ini ya. menunjuk bahwa posisi Amerika menjadi semakin lemah di dunia internasional karena kesalahan fatalnya di dalam melakukan peperangan, sehingga itu berdampak kepada penutupan Selat Hormuz, dan itu saya kira sebuah miskalkulasi yang berdampak besar pada dunia global, dan itu ditimpahkan kepada Amerika dan juga Israel. Oke, Pak Yon, tapi begini dari perspektif sejarah dan geopolitik, ini kan di Timur Tengah ya terutama, situasi Iran saat ini mirip dengan periode-periode sebelumnya di mana rezim tampak lemah di permukaan tapi justru menggunakan taktik asimetris untuk bertahan dan bahkan memperkuat pengaruh jangka panjang. Apakah ini masih sama polanya? Ya, ini kan kemampuan dari Iran ya. Kita ketahui dalam sejarahnya juga Iran tidak pernah menyerah sebagai petarung yang tangguh, dan tidak ada kekuatan asing ya yang mampu untuk mendominasi atau kemudian bisa menguasai Iran ya. Ya, Kolonisasi masuk ke Iran. Nah, kemudian masuknya Amerika saya kira akan ditanggapi secara serius ya, berkaitan dengan tadi itu ya, kedaulatan dari rakyat Iran yang harus dipertahankan, dan mereka ya. tidak akan pernah menyerah. Dan Iran sebenarnya kan bukan ancaman bagi kawasan regional, justru perang yang dilakukan oleh Amerika dan Israel inilah yang kemudian menyebabkan masalah yang harus ditanggung oleh negara-negara Arab. Saya kira mereka sudah menyadari itu, dan ini titik lemah saya kira secara diplomasi, secara strategi geostrategik di kawasan semakin memperlemah posisi Amerika ya, bukan memperlemah kekuatan pengaruh Iran di kawasan, karena Oke. kesalahan fatal yang dilakukan oleh Amerika terlibat dalam perang bersama Israel. Oke, Bung Anton, Pak Anton, dengan keterlibatan banyaknya aktor dan front perang yang meluas, sekarang proksi-proksinya juga sudah mulai meluas dan geopolitik juga sudah berubah, sepertinya di Timur Tengah begitu. Apakah negosiasi bilateral seperti yang dikatakan atau dikumandangkan oleh Amerika Serikat, negosiasi bilateral Amerika Serikat dan Iran, ini masih relevan nggak kalau kita bicarakan sekarang? Ya, jelas ya, kalau misalnya di satu sisi apakah relevan atau tidak relevan, faktanya bahwa itu diupayakan. Oke. Kenapa? Karena dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana kemudian Pakistan dalam ini juga cukup menonjol, bagaimana dia kemudian mencoba mengupayakan untuk mendamaikan, walaupun itu di pihak Iran itu membantah ya. Tapi bagi saya simpel, ada indikasinya bagaimana kemudian Iran misalnya mengizinkan kapal Pakistan gitu, kapal tanker milik Pakistan untuk bisa melintas 2 unit per hari, jadi 20 gitu. Jadi dan di sisi lain tentu saja Iran tahu bagaimana ada kedekatan antara Pakistan dengan Amerika Serikat dan tahu ada pembicaraan itu. Jadi bagi saya sih ada pembicaraan di bawah, di belakang layar tentang untuk bagaimana mengupayakannya. Walaupun kemudian problemnya adalah kalau bagi Iran ditekan, dikucilkan adalah hal yang biasa. Tapi tentu ini ceritanya berbeda dengan Amerika Serikat ketika dia mulai dijauhkan oleh sekutunya, kemudian dia mulai banyak ditekan gitu ya, ditekan oleh negara-negara karena ini terkait dengan dampak global misalnya. Bagi saya sih mungkin kalau ditanya mungkin kan, apakah waktunya lagi tepat? Pertanyaannya yang sekarang posisinya lemah itu siapa? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana kemudian misalnya Iran itu kan walaupun dianggap lemah, tapi dia berhasil juga untuk melumpuhkan gitu atau menjatuhkan aset-aset militer krusialnya Amerika Serikat. Bagaimana kemudian fasilitas radarnya, pesawatnya, dan lain-lain. Itu kan udah sekitar 40%. Kalau misalnya ada beberapa aset, itu misalnya udah 40% udah banyak hancur gitu. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan, siapa posisinya yang terdesak, siapa posisinya yang lemah. Bagi saya sih, kemudian ketika misalnya Menlu Rubio cukup aktif gitu ya untuk mendorong perdamaian ini, dilihat bagaimana kemudian
Amerika sedang berada dalam tekanan mencari jalan keluar. Jalan keluar untuk apa? Untuk menyelamatkan mukanya gitu, karena mereka yang memulai. Gitu ya. Bagi Iran kan simpel. Kalau dengan ketika Amerika Serikat mengeluarkan 15, Iran mengeluarkan 5. Ya. Ini menarik ketika kita bicara tekanan ataupun desakan. Tidak hanya dari negara-negara Uni Eropa misalnya. Beberapa negara Uni Eropa memang sudah melakukan desakan dan tekanan untuk menghentikan invasi atau serangan ke Iran. Tapi jangan lupa, saya ke Pak Yon sekarang. Jangan lupa, di Amerika Serikat sendiri saat ini jutaan warga Amerika Serikat turun ke jalan untuk memprotes pemerintah Amerika Serikat yang melakukan invasi atau serangan ke Iran. Nah, ini jadi tantangan tersendiri untuk Presiden Donald Trump, atau apakah Donald Trump juga bisa menanggulangi sendiri gejolak-gejolak yang terjadi di dalam negeri di Amerika Serikat, Pak Yon? Ya, nampaknya kan Trump sendiri tidak mampu lagi ya menjelaskan secara rasional kepada publik ya alasan mengapa Amerika harus bergabung bersama Israel di dalam perang ini. Walaupun kemudian Trump ingin menyampaikan bahwa nanti di akhir ini akan mendapatkan kesempatan, kemenangan yang akan dirasakan oleh rakyat Amerika. Tetapi justru yang terjadi adalah menjadi Amerika saat ini adalah bukan posisi yang populer ya. Penduduk rakyat Amerika itu merasakan sendiri. Mereka di berbagai forum, kemudian di media dan lain sebagainya, seakan-akan dengan terlibatnya perang, itu mereka posisinya menjadi jatuh ya. Jadi bukan sebuah kebanggaan bagi rakyat Amerika untuk mendukung Amerika dalam kampanye Make America Great Again, tetapi malah baliknya begitu. Nah, ini yang kemudian mereka rasakan. Mereka mendorong bahwa berperang bukan pilihan yang baik dan sama sekali tidak menguntungkan Amerika, tapi justru malah menguntungkan Israel. Ini saya kira rakyat Amerika dampak negatifnya dan mereka ingin menyudahi Trump ya sebagai the King of America. Saya kira itu tuntutan rasional ya rakyat. Tuntutan rasional. Ya, itulah yang disuarakan oleh warga Amerika Serikat, no kings katanya, sejak turun ke jalan beberapa hari lalu. Dan alih-alih Amerika Serikat yang mengatakan Iran melemah, justru Amerika Serikat yang sekarang terpojok sepertinya jika melihat eskalasi yang terjadi di dalam negeri Amerika Serikat, lalu juga serangan-serangan yang banyak terpatahkan begitu, dan upaya-upaya intelijen yang juga bisa terpatahkan. Dan tadi catatan penting yang dikatakan oleh Pak Yon, jangan sampai ini menguntungkan Israel justru sebagai negara yang justru sepertinya dalam tanda kutip ya menggosok Amerika Serikat untuk melakukan invasi terhadap Iran. Baik, terima kasih analisis yang sangat menarik malam hari ini Pak Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, dan Anton Aliabas, pengamat militer dan intelijen dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Selamat malam, terima kasih.